Hello, I am Sony Kunewati. My last student number is 259. Here I am going to answer Chandra's question, which was how do the teacher give score to students in conference assessment and how it can affect to students learning. First of all, yang perlu diketahui adalah konferensi ini bukan jenis dari summative assessment, melainkan jenis dari formative assessment, yang mana formative assessments are not for grading. And as you guys can see pada halaman, please take a look at page 265. Di sini jelas sekali tertulis bahwa teacher should not consider conference to be scored atau to be graded, karena fungsi dan tujuan dari konferensi itu sendiri adalah untuk mengetahui students comprehension, students progress dalam tugasnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya mengibaratkan konferensi sebagai konsultasi, karena dalam konsultasi ini menguntungkan both students and teacher. Kalau teacher itu tujuan dari teacher melakukan conduct this conference untuk mengetahui sejauh mana siswa itu mengerti terhadap materinya, atau sejauh mana siswa sudah mengerjakan tugasnya, atau untuk mereview saja tugas-tugas dari siswa itu. Nah, dari siswa itu sendiri benefitnya adalah siswa bisa mengimprovisasi dari feedback yang diberi oleh teacher. Seperti konsultasi, saya mengibaratkan seperti konsultasi. Misalkan ada tugas dari gurunya untuk membuat esai. Nah, dalam konferensi ini teachernya menanyakan studentnya bagaimana perkembangan esainya, sudah sejauh mana introductionnya, findingsnya. Kalau misalkan ada yang kurang, sebagai guru akan memberikan feedback. Menurut saya yang baik ini nih topiknya, kamu bisa ganti ke topik ini atau sebagainya. Dan dari feedback ini akan membantu siswa itu untuk mengimprovisasi, untuk memperbaiki tugasnya supaya dia mendapatkan nilai yang bagus, yang maksimal, karena dari improvisasi dari feedback yang diberi oleh teachernya itu. Dan bagaimana itu efek to student learning, ya seperti yang tadi saya bilang, konferensi ini tujuannya untuk memberikan feedback kepada siswa. Nah, dari feedback ini akan mempengaruhi pembelajaran siswanya, jadi siswa lebih mengetahui their mistakes loh. Jadi ya biar tidak diulang lagi kesalahannya, atau biar diperbaiki lagi supaya lebih maksimal pekerjaannya. Thank you for your question, Chandra, and I hope this video finds you well. Oke guys, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya Fatika Nur Rahmawati dari kelas C. Mungkin pertanyaan Fatika ini mewakili pertanyaan kalian juga. Jadi di sini saya akan membantu jawab. Pertanyaannya adalah, can you tell me the advantage of portfolio and journal in the learning process? And in your opinion, from conference, journal, and portfolio, which is the suitable one for middle school students? Thank you. Jadi saya akan jawab yang pertama, the advantage of portfolio dulu. Jadi, as you can see in the book, halaman 257, pertama, jadi tuh portofolio itu bisa meningkatkan motivasi siswa, juga bisa melatih tanggung jawab si siswa itu, karena kan portofolio ini kan tugas individu. Nah, dengan tugas individu ini, siswa itu dapat belajar bertanggung jawab kepada tugasnya sendiri. Lalu yang kedua, portofolio juga bisa memperbaiki interaksi antara si guru dan si siswanya itu. Karena kan dengan portofolio kan guru dan siswa itu kan dapat berinteraksi, misalkan si gurunya ngecek portofolio siswa dan sebagainya. Lalu yang ketiga, facilitate critical thinking, self-assessment, and revision process. Jadi dengan tugas portofolio ini, si siswa ini dapat melatih critical thinking-nya. Lalu kita akan ke the advantage of journal. Sebenarnya jurnal dan portofolio benefitnya sama, hampir sama.
Tetapi ada sedikit perbedaan. Pertama, jurnal itu students will be actively engaged to the learning process. Jadi ketika student itu engage terhadap belajarnya, dia itu akan lebih enjoy, lalu dia itu akan lebih appreciate terhadap belajarnya dia, lalu dia itu akan lebih aktif sehingga dia tidak pasif di kelas. Lalu yang kedua, to increase students' interest, empower students to be more responsible to their own learning. Jadi ya siswa itu lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhannya sendiri, terhadap tugasnya sendiri. Lalu bisa encourage students to be more speak up what is on their mind. Jadi dengan jurnal ini si siswa itu dapat lebih speak up, jadi itu lebih aktif gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, antara conference, jurnal, dan portofolio mana yang lebih suitable untuk middle school students? Kalau menurut saya semuanya itu bagus. Tinggal si gurunya itu harus menyesuaikan tingkat kesulitan dari jurnal dan portofolionya dan conference-nya itu sesuai dengan level si siswanya sendiri. Jadi misal siswa dikasih tugas portofolio ya harus sesuai dengan tingkat kesusahannya si levelnya, misalkan kelas 8 ya jangan disamakan dengan tingkat jurnalnya misalkan anak-anak kuliahan kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.